Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Setiap tahun, jutaan masyarakat memanfaatkan kapal sebagai sarana transportasi sebagai penghubung antar wilayah. Di balik itu, sektor pelayaran menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, sehingga menjadi tantangan bagi dunia maritim untuk terus berinovasi dalam meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Menjawab tantangan tersebut, kami, Cakrawala Tim 1 menghadirkan prototipe kapal penumpang Niwangga Evo 2 yang berfokus pada peningkatan kestabilan dan efisiensi guna mengurangi emisi serta mampu melewati rute pelayaran yang sempit seperti pada rute pelayaran Kayangan di Lombok menuju Pototanu di Sumbawa. Proses dimulai dengan pembuatan desain hull menggunakan software CAD. Melalui simulasi digital, setiap lekukan dan dimensi kapal dianalisis untuk memastikan keseimbangan dan efisiensi hidrodinamis. Selanjutnya, rangka triplek disusun secara presisi menyesuaikan desain CAD. Kemudian, dilakukan pemasangan foam pada sela-sela rangka untuk menjaga bentuk balsa, kemudian dipasang pada rangka sebagai lapisan dasar permukaan kapal. Potongan balsa disusun membentuk lekukan bottom hull sesuai dengan desain. Permukaan balsa kemudian dilapisi dengan dempul untuk menutup pori-pori dan sambungan antar potongan. Setelah itu, dilakukan pengeringan, sehingga molding siap untuk proses pelapisan fiber. Setelah permukaan telah siap, molding negatif kemudian dilapisi dengan PVA untuk memudahkan proses pelepasan. Kemudian, dilanjut dengan pelapisan menggunakan resin dan fiber untuk proses pembuatan molding positif. Pelapisan dilakukan secara bertahap agar resin meresap sempurna ke seluruh fiber. Setelah proses selesai, lapisan didiamkan hingga mengering sempurna. Hasil yang telah kering kemudian dilepas dan dirapikan permukaannya agar tidak ada perubahan bentuk. Setelah rapi, molding positif siap digunakan sebagai dasar pembentukan hull utama kapal. Permukaan molding positif dilapisi dengan PVA. Dilanjut dengan pelapisan menggunakan fiber cloth dan diikuti dengan pelapisan resin secara merata. Proses diulang hingga 3 kali lapisan untuk membentuk hull yang kokoh dan kuat. Setelah selesai, lapisan resin dan fiber pada molding positif divakum menggunakan metode vacuum bagging untuk menghilangkan udara dalam cetakan dan memastikan resin meresap sempurna ke seluruh fiber. Setelah proses vakum, lapisan dibiarkan hingga mengering. Lapisan yang sudah kering kemudian dilepas dari molding positif dan hull utama telah siap untuk dirapikan. Hull utama kapal kini telah terbentuk. Permukaan diperiksa, tepi dirapikan, dan bagian penting disesuaikan dengan desain awal. Hull yang telah sempurna kemudian disiapkan untuk pemasangan komponen engine dan elektrikal. Setelah hull jadi, proses dilanjut dengan pembuatan komposit untuk komponen tambahan hull dan bangunan atas kapal, yang diawali dengan pelapisan PVA dan dilanjut dengan pelapisan fiber dan resin. Kemudian dipotong menyesuaikan kebutuhan komponen hull seperti bracket engine dan bangunan atas Kemudian, pemasangan superstructure atau bangunan atas kapal, meliputi deck, rumah kemudi, dan elemen fungsional lainnya dipasang dengan acuan desain awal kapal. Bangunan atas kemudian dirapikan dan dilapisi dengan dempul untuk menutupi rongga-rongga pada sambungan. Bracket engine yang merupakan dudukan utama motor penggerak dipasang pada bagian dalam hull. Posisi pemasangan diukur dengan akurat untuk memastikan keseimbangan dan distribusi beban yang optimal. Setelah semua struktur kapal jadi, komponen penggerak kapal meliputi rudder, propeller, dan engine dipasang sesuai pada posisinya. Begitu pula komponen elektrikal seperti receiver, baterai, servo rudder, servo throttle, dan engine cut. Setelah itu, dilakukan uji coba masing-masing komponen secara bertahap. Tahap ini bertujuan untuk memastikan sistem penggerak kapal bekerja dengan baik. Selanjutnya, dilakukan pengukuran berat kapal secara keseluruhan dan didapat nilai sebesar 8,975 kg. Kapal yang telah jadi dilakukan pengujian terhadap performanya, di mana pengujian awal kapal dilakukan dengan uji gerak lurus untuk memastikan sistem propulsi bekerja secara simetris. Pengujian selanjutnya yaitu uji turning, yang bertujuan untuk menilai manuver kapal saat melakukan gerakan memutar. Pengujian terakhir yaitu uji zigzag, yang bertujuan untuk menilai respon kapal terhadap perubahan arah baik kanan maupun kiri. KCT Niwangga 2.0 melakukan uji coba sesuai dengan misi kapal. Dengan ini, kami, Cakrawala Tim 1, siap mengikuti kontes kapal Indonesia tahun 2025.